Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan, dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini, silakan di-share ya ke temannya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Sedikit informasi bahwa saya akan mengadakan basic class, yaitu kelas online yang akan diadakan pada tanggal 21 November. Kelas ini adalah kelas yang keempat. Nanti akan ada totalnya 4 kali pertemuan, yaitu 1 kali seminggu. Yang kita pelajari adalah technical analisa agar teman-teman bisa trading secara mandiri. Nah, ini yang akan kita pelajari, dan yang pasti kita akan praktek langsung ya selama kelas berlangsung. Jadi bukan hanya teori-teori doang. Lalu yang menarik dari sini adalah teman-teman akan mendapatkan bonus nih. Bonusnya adalah free class 1 kali pertemuan dengan Pak Michael Yoh. Tentu teman-teman tahu siapa Pak Michael Yoh. Dan akan ada 1 kelas psikologi kelas dengan Foni Ramali, yaitu praktisi NLP, juga 1 bulan win fasilitas senilai 350.000. Tentunya fasilitas win ini terbatas hanya untuk 38 orang pertama. Jadi teman-teman mudah-mudahan menjadi salah satu yang beruntung dan mendapatkan bonus fasilitas ini. Early bird-nya sampai 31 Oktober dengan investasinya 438. Kalau daftar berdua maka jadinya lebih hemat sebesar 788. Bila teman-teman tertarik bisa langsung hubungi adminnya di Telegram dengan ID win_admin atau di WhatsApp dengan nomor ini ya, itu adalah nomornya admin. Besok tanggal 28 Oktober adalah hari libur, yaitu libur cuti bersama ya. Jadi ini akan libur panjang, totalnya dari 28 sampai 1 November. Tapi kita akan mengusahakan agar tetap produktif di hari libur kita. Jadi untuk member jangan lupa ikutan ya. Besok akan ada kelas jam 10 dengan saya, yaitu temanya adalah entry exit strategy. Lalu akan diikuti dengan temanya adalah siklus sektoral. Jadi teman-teman akan belajar lebih detail mengenai siklus sektoral dengan Pak Ferry, juga trading plan dengan Sherlock, Fibonacci dengan Wilson, dan disiplin trader dengan Michael Yoh. Nah, jadi untuk teman-teman jangan lupa ya dipantau terus grup membernya, jam kelasnya nanti akan diinfo lebih lanjut di room member. Lalu untuk teman-teman yang non-member yang sedang menonton video YouTube ini, kita juga akan membuka sesi edukasi gratis khusus untuk teman-teman yang sedang sangkut ya di saham. Nah, kelas ini tapi akan dimulai jika sudah ada kuotanya sebanyak 100 orang nih. Nah, jadi untuk teman-teman yang tertarik untuk ikutan, silakan hubungi admin ya di win_admin. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest, jadi sudah ada sinyal entry exitnya. Untuk teman-teman yang belum menggunakan trading system Win atau Wisdom and Invest itu don't worry, jangan khawatir. Saya akan membahas juga menggunakan indikator MACD dan stokastik. Jadi teman-teman bisa pasang sendiri indikator ini di aplikasi chartingnya lalu mulai menganalisa secara mandiri. Bagi yang ingin mengenal lebih lanjut chart dari Wisdom and Invest lebih detail, maka bisa cek juga video YouTube yang ada di deskripsi di bawah ya. Untuk INKP ini sudah ada sinyal entry-nya sejak beberapa candle kemarin. Ini di segitiga hijau ya, sinyal entry. Statusnya sekarang masih hold dengan profit sebesar 4,1%. Pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Lalu momentumnya ini saat ini sebenarnya sedang titik-titik pink ya. Seperti di sini. Ketika dia sedang titik-titik pink begini, artinya dia bergerak sideway. Maka untuk strategi sideway adalah buy on support, lalu sell on strength, atau buy on weakness dan sell on resist ya. Di sini chartnya menggunakan MACD dan stokastik. Ini MACD dan yang bawah adalah stokastik. Kalau yang garis biru dan ungu ini adalah EMA dan MA ya.
EMA dan MA. Yang biru itu MA20, yang ungu ini adalah MA8. Kalau yang abu-abu ini adalah Bollinger Band. Nah, ini kita akan menganalisa MACD dan stokastiknya. Untuk MACD-nya ini ini sudah golden cross ya, masih menanjak, membuka walaupun masih sedikit nih ya, masih agak-agak rapat. Kalau agak-agak rapat artinya dia bergerak sideways sebetulnya. Lalu ini stokastiknya dia sudah dead cross. Jadi persilangan ini ungunya kemudian berada di bawah, birunya berada di atas, artinya dia dead cross. Dead cross. Ini artinya kalau selama dia masih membuka terus ke bawah, dead cross dan membuka ke bawah, artinya masih ada potensi untuk koreksi. Tapi selama MACD-nya kalau masih melengkung ke atas begini, kepalanya ke atas, itu artinya masih oke sebetulnya. Nah, area supportnya ada di sini di 8.500, karena tadi di chart yang depan momentumnya masih berupa titik-titik pink ya, artinya dia bergerak sideways, maka kita strateginya adalah buy on support atau buy on weakness dan sell on strength. Jadi ini resistnya di 9550. Saat stokastik sudah dead cross atau itu di saat candle kedua ataupun ketiga ini, jadi sini entry ya, waktu itu entry di sini saat dia berada di dekat support dan juga ada segitiga hijaunya. Lalu ketika sudah stokastiknya dead cross, itu sebetulnya sudah boleh take profit ya. Tapi untuk teman-teman yang tidak ingin take profit juga boleh, bisa menggunakan trailing stop aja. Pasang trailing stopnya. Jadi kalau belum kena trailing stop maka bisa di hold. Kalau sudah kena trailing stop maka happy cuan. Bila teman-teman ingin entry lagi maka bisa menunggu, wait and see dulu hingga di area support ya. Karena dia lagi sideways maka bisa menunggu di area support sini di 8.500. Nggak harus pas-pas, jadi teman-teman bisa mendekati, saat-saat mendekati aja. Cek lagi stokastiknya. Ketika stokastiknya minimal golden cross ya, jadi minimal di area ini untuk entry, minimal di area support, dan stokastiknya golden cross, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Jangan lupa money management, artinya belinya dalam sistem cicil ya. BBKP kita sudah ada sinyal exit ya, statusnya maka non, artinya sudah tidak ada posisi. Lalu pixelnya ini merah satu, artinya yang bagus adalah hijau dua-duanya. Secara momentum sebetulnya momentumnya ini masih ada ya. Untuk chart ini kita bisa cek MACD dan stokastiknya. MACD-nya ini sebetulnya masih menanjak, cuma agak mulai rapat ya. Kalau misalnya sampai dead cross itu artinya kurang oke lagi. Untuk stokastiknya sendiri dia sudah mulai dead cross nih, karena angka birunya berada di atas dan angka yang ungu berada di bawah. Itu artinya garis birunya di atas dan yang ungu garisnya sudah berada di bawah, sudah dead cross dia. Lalu untuk trennya sendiri ini stokastiknya sedang rapat-rapat ya, artinya dia sedang bergerak sideways. Supportnya itu ada di sini, di angka yang sini ya, itu kurang lebih angkanya di 240, itu angka psikologisnya di sini 240, dan resistnya ada di 274. Jika dia sampai jebol dari support yang di sini, sebetulnya jadinya agak kurang oke lagi ya. Minimal dia harus mampu mantul di MA20 yaitu yang garis biru ini. Angkanya ada di sebelah kanan yang berwarna biru, yaitu 235 ini, tapi kita harus bulatkan ya sesuai fraksinya, yaitu 234. Maka kalau dia jebol dari 234 itu sudah tidak menarik lagi. Jadi kita bisa exit dulu dan pantau lagi di area support berikutnya. Untuk PTBA ini udah ada sinyal segitiga merahnya, maka statusnya juga non, artinya tidak ada posisi ya. Pixelnya dua-duanya merah, artinya tidak oke, dan momentumnya juga masih berupa titik-titik pink. Ketika berupa titik-titik pink, maka kita bisa menggunakan strateginya adalah buy on support, lalu sell on resist, atau buy on weakness dan sell on strength. Jadi segitiga hijau merahnya itu bisa kita abaikan dulu, karena kalau lagi dia sideways maka dia ada potensi
keluar terus bolak-balik ya, segitiga merah hijau, maka kita bisa abaikan, kita gunakan strategi yang lain. MACD-nya di sini, MACD-nya birunya di atas, ungunya di bawah, itu artinya dia sudah dead cross ya. Ini dead cross. Lalu untuk stokastiknya sendiri ini masih menurun, dia masuk ke area oversold, dan selama dia belum golden cross, jadi ini harus golden cross ya baru oke. Golden cross itu seperti di sini, golden cross atau GC, jadi seperti di sini ya, golden cross. Jadi persilangan, jadi ungunya menaik ke atas, birunya jadi di bawah, itu lebih baik. Selama dia belum ada golden cross, maka sebaiknya kita hindari dulu. Nah, area supportnya ada di sini 1940. Resistnya ini karena potensinya dia bergerak sideways, resistnya di sini 2080. Ketika dia berada di dekat-dekat area support ini, maka teman-teman bisa spekulatif buy sebetulnya nih 1940. Minimal stokastiknya mulai merapat dulu ya, menunggu stokastiknya agak mulai merapat, atau lebih baik dia sudah mulai menutup golden cross. Nah, baru teman-teman bisa spekulatif buy. Jangan lupa money management. Lalu bisa sell on strength ya ketika sudah entry. Karena ini MACD-nya sudah tidak oke, MACD-nya sudah dead cross, maka sebetulnya hanya cocok untuk fast trading. Ketika MACD-nya dead cross, maka lebih cocok untuk fast trading aja. Untuk BBTN ini sudah ada sinyal entry-nya. Statusnya masih hold dengan profit 6%, pixelnya masih oke, dua-duanya hijau, lalu juga masih ada momentumnya ya. Selama dia masih bertahan di atas MA200, garis yang titik-titik ini adalah garis MA200-nya, maka sebetulnya dia masih ada potensi untuk naik. Masih koreksi sehat ya. Untuk chart BBTN yang ini, kita cek MACD-nya. MACD-nya ini sebetulnya masih menanjak dan ini udah mulai membuka lagi ya. Garis ungunya ada di atas, birunya ada di bawah, itu artinya oke. Lalu stokastiknya juga ini sudah golden cross, dia kepalanya mulai naik dan membuka, itu juga oke. Walaupun dia hari ini koreksi, artinya masih koreksi sehat nih. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. Bagi teman-teman yang belum entry, maka bisa spekulatif buy di area support. Nah, ini udah mulai dekat support nih. Dia supportnya di 1365, atau kita bisa gunakan garis MA8 ya. MA8-nya yaitu angkanya di sebelah kanan yang berwarna ungu ya. Itu adalah angkanya, maka teman-teman bisa spekulatif buy di area-area itu. AALI sudah ada sinyal segitiganya, hari ini harusnya masuk ya. Posisinya statusnya masih hold dengan profitnya 0,6%, agak tipis ya, dan candlenya agak kurang oke nih sebetulnya. Ekornya terlalu panjang ya di atas. Pixelnya hijau satu, yang bagus adalah pixelnya hijau dua-duanya. Untuk momentumnya, ini momentumnya berupa titik pink, artinya ada potensi dia bergerak sideways. Jangan lupa untuk sideways, maka strateginya adalah buy on support, sell on resist, atau buy on weakness dan sell on strength. AALI MACD-nya ini tidak oke ya, dia birunya di atas dan ungunya di bawah, tapi ini sudah mulai merapat sih. Secara tren MACD-nya ini masih sideways ya. Secara tren masih sideways. Untuk stokastiknya ini sebetulnya sudah golden cross, sebetulnya cocok untuk spekulatif buy. Tapi kita cek dulu apakah dia masih di dekat support. Support terdekat ada di sebelah sini 10750, juga sebelah sini 10425. Jika dia jebol dari 10425, maka sebaiknya teman-teman exit dulu aja ya, karena jaraknya cukup jauh nih ke area support selanjutnya. Support selanjutnya yaitu 9400. Resistnya ada di sini 11.575.
Mudah-mudahan nanti dia masih mampu melanjutkan kenaikannya ya, karena stokastiknya masih oke sebetulnya, hanya dia bergerak sideways, artinya dia potensinya ke resist terdekat aja nih. Jadi memang seharusnya ketika dia di resist di sini itu sebetulnya sudah bisa take profit juga. AALI ini sahamnya ada korelasinya dengan harga CPO dunia ya. Maka sebaiknya teman-teman pantau juga harga CPO dunianya. Bisa teman-teman cek di investing ataupun di TradingView. Teman-teman cek harga CPO, jika harganya naik maka ada potensi AALI masih mampu naik, tapi kalau harganya turun maka ada potensi saham ini juga akan koreksi ya. PTPP ini sudah keluar sinyal exitnya dan statusnya adalah non, artinya tidak ada posisi. Pixelnya merah 1, artinya tidak oke. Yang oke adalah pixelnya hijau dua-duanya. Secara momentum juga dia sudah mulai melemah ya. Untuk MACD-nya PTPP ini sudah mulai merapat. Ini kalau sampai dia dead cross artinya sudah tidak oke. Dari stokastik dia memang sudah menurun ya trennya, kepalanya juga ke bawah, membuka ke bawah nih, birunya di atas, ungunya di bawah, itu artinya sudah tidak oke. Supportnya, area support ini memang si PTPP juga lagi berada di area EMA 8. Jadi mudah-mudahan dia mampu mantul, tapi ketika dia tidak mampu artinya dia akan segera ke support yang di sini ya, 880 yang sekaligus merupakan support MA20-nya. Jika dia tidak mampu mantul di sana, maka artinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman wait and see dulu ya. Apakah dia masih mampu mantul di area supportnya itu. Minimal stokastiknya golden cross atau menutup. Nah, kalau misalnya dia di area support dan tidak mampu mantul, indikatornya masih kurang oke, maka sebaiknya wait and see dulu. Kalau dia jebol maka ada potensi dia bisa ke support selanjutnya lagi 830. Untuk BMTR ini kemarin sebetulnya ada sinyal entry-nya segitiga hijau, maka statusnya hold tapi sudah tipis ya ini ya, 0,2%. Jangan lupa teman-teman kalau yang mengikuti sinyal segitiganya maka sebaiknya pasang trailing stop ataupun stop loss. Nah, ini bisa kita kasih toleransi beberapa tick atau beberapa persen dari supportnya ya. Untuk pixelnya dua-duanya hijau, sebetulnya masih oke. Untuk momentumnya dia berupa titik-titik pink nih. Ini momentumnya titik-titik pink, artinya dia potensinya bergerak sideways. Jangan lupa ketika dia sideways, strateginya adalah buy on support, sell on resist, atau buy on weakness dan sell on strength. MACD-nya sebenarnya masih menanjak. Lalu stokastiknya ini sudah golden cross dan masih menghadap ke atas membuka ya. Namun hari ini dia memang koreksi. Coba kita lihat. Koreksinya volumenya sebetulnya kecil. Jadi mudah-mudahan nanti ketika opening market dia masih mampu melanjutkan kenaikannya nih. Kalau dia sideways artinya potensinya sideways-nya adalah sebesar ini ya. Ini sideways besarnya. Area sideways besarnya 202 sampai 250. Di sebelah sini juga ada support yaitu kurang lebih angkanya 216. Maka sebaiknya dia tidak jebol dari sana karena indikatornya sebetulnya masih oke. Indikatornya masih oke. Lalu hari ini koreksinya juga di bawah rata-rata ya volumenya. Mudah-mudahan dia masih mampu naik ke atas, tapi kalau sampai dia jebol dari area support, di sini juga bisa digunakan sebagai support. Tapi bisa teman-teman kasih toleransi, misalnya beberapa tick atau beberapa persen di bawah supportnya itu. Jadi kalau sampai jebol situ, artinya dia akan membentuk lower low, itu sudah tidak oke lagi. Maka teman-teman bisa exit dulu sambil menunggu di area support selanjutnya. SMRA sudah ada sinyal entry-nya di sini. Statusnya adalah buy dengan profitnya sebesar 1,4%. Pixelnya dua-duanya hijau, itu oke dan ada momentumnya. Cuma momentumnya agak menurun ininya.
selama dia bertahan di atas MA 200, ini adalah garis MA 200, mudah-mudahan dia masih mampu melanjutkan kenaikannya. MACD-nya sebetulnya masih oke nih, masih menanjak. Lalu stokastiknya juga sini golden cross ya, dan masih naik ke atas nih. Nah, di sini dia lagi bertahan di garis EMA 8-nya, yang ungunya adalah garis EMA 8. Angkanya ada di sebelah kanan, yaitu 646. Mudah-mudahan dia masih bertahan di atas EMA 8-nya. Selama dia minimal harus mampu ya mantul di MA 20. Ini adalah garis MA 20. MA 20 angkanya di sebelah kanan, yang warna biru juga. Ini saya zoom. Nah, itu ada angkanya ya di sebelah kanan. Yang biru maka adalah garis biru, yang ungu adalah angka untuk garis ungunya. Juga ada support resist horizontal, di sini kita bisa gunakan 635. Resistnya ada di 685. Ini mudah-mudahan dia masih mampu testing lagi resistnya. Resist di atasnya lagi ada 705. Nah, ini karena indikatornya masih oke, mudah-mudahan dia masih mampu naik ke atas resistnya ya. Namun jika dia jebol dari area supportnya ini yang 635, maka mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk exit dulu. Lalu pantau kembali ketika dia berada di area support selanjutnya. EMA 20 bisa digunakan sebagai support, juga supportnya di bawah ada lagi ya, 580. Maka teman-teman pantau lagi ketika di area support, apakah indikator oke, minimal stokastiknya golden cross, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk spekulatif buy jangan lupa money management. Breeze, saham Breeze ini sudah exit ya dari kemarin-kemarin, jadi seharusnya tidak ada posisi lagi di saham ini. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya ini masih terus melemah ya. MACD-nya ini sudah dead cross, tidak oke. Stokastiknya juga masih terus menurun dan membuka ke bawah, itu artinya tidak oke. Nah di sini Breeze sedang bergerak sideways, dia lagi bergerak sideways. Di sini juga ada gap ya. Nah, ada potensi dia masih akan menutup gapnya. Jadi teman-teman bagi yang ingin entry sebaiknya menunggu dulu ketika dia berada di area support nih. Minimal stokastiknya sebaiknya golden cross ya. Jadi di area support dan minimal stokastiknya golden cross. Maka teman-teman bisa spekulatif buy. Jangan lupa money management. Money management itu wajib ya. Jadi jangan langsung beli dalam satu kali hajar. Jangan beli dalam satu kali dan jumlahnya besar. Karena itu potensinya teman-teman bisa nyangkut. Jadi teman-teman harus belajar untuk cicil beli. Belinya dicicil ya. Hoki. Ini sudah ada sinyal entry-nya sejak di sini. Dan statusnya masih hold dengan profitnya sebesar 12,3%. Untuk teman-teman yang sudah profit, jangan lupa pasang trailing stop. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya juga ini sudah mulai melemah ya, maka jangan lupa pasang trailing stopnya. MACD-nya ini sudah mulai menutup ya, agak kurang oke. Ini sudah mulai menutup, khawatirnya nanti dia akan dead cross. Untuk stokastiknya ini masih menurun dan membuka ke bawah ya. Ini birunya di atas, ungunya di bawah, itu artinya kurang oke. Yang bagus adalah ketika ungunya berada di atas dan birunya berada di bawah, seperti yang di sini nih. Nah, trennya menaik, ungunya di atas dan birunya di bawah, itu yang oke. Untuk teman-teman yang profit itu tinggal pasang trailing stop. Bagi yang baru mau entry, maka sebaiknya jangan entry dulu ya, karena ini indikatornya sudah mulai kurang oke. Mungkin teman-teman bisa mencoba pantau dulu nanti ketika di area support bawahnya nih, di area 810. Ini teman-teman bisa coba wait and see dulu, melihat apakah ada pantulan atau indikatornya apakah ada membaik. Karena jika dia tidak membaik, tidak ada pantulan, maka ada potensi dia melanjutkan penurunannya ya ke 780. Ini ada support lagi nih, 780.
Ini support yang ini 810. Resistnya ada di 890. Resistnya 890. Composite kita ini masih sama analisanya. Dia sedang berjuang. Jadi indeks kita lagi berjuang untuk menembus MA200. MA200 ini adalah resist, bisa digunakan sebagai support dan resist. Jadi cukup kuat ya si MA200 nya ini. Pixelnya dua-duanya hijau, namun momentumnya masih menurun. MACD-nya sudah mulai menutup, dan stokastiknya sih sebetulnya masih melengkung naik ke atas ya. Nah, ini teman-teman jadi tetap harus waspada karena kita kan besok libur nih, libur panjang, dan akan mulai lagi masuk ke bursa. Bursa akan buka lagi. Bursa akan buka lagi pada tanggal 2 November. Dan tanggal 3-nya jangan lupa itu akan ada pemilu di US ya, pemilu US. Kita nggak tahu hasilnya akan seperti apa, apakah market akan bereaksi positif atau negatif. Nah, jadi kita jangan lupa yang bisa kita lakukan adalah pasang trailing stop untuk mengamankan profit kita. Lalu teman-teman wait and see ya. Kita harus lihat dulu bagaimanakah reaksinya. Kalau misalnya reaksinya positif, maka kita bisa entry kembali. Kalau reaksinya negatif, maka kita wait and see dulu sampai di manakah penurunannya. Ketika penurunannya sudah mulai stop, indikatornya sudah mulai membaik, baru kita bisa entry kembali ya di area-area support tentunya. Selamat memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad bagi teman-teman yang memperingati, dan happy holiday bagi teman-teman lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.